Tuhan kok mati? Itu kan asumsi kamu. Betul. Allah sama tentara toh? Coba lihat Al-Quran surat Yusuf ayat 41. Abang percaya mana, Tuhan yang disalib, Bang yang diangkat ke surga? Anda percaya nggak sama Al-Quran? Yakin. Yakin cuma di mulut aja, yakin saya. Coba dibaca surat Yusuf ayat 41. Di situ ada Tuhan minum arak. Aku bangga Bang jadi Islam, bahagia nanti Bang di akhirat Bang. Hah? Abang nanti celaka Bang, nanti goodbye sama saya, ketemu di katanya percaya sama kitabnya. Giliran dikasih ayat kok malah nggak percaya. Nanti saya di surga, Bang di neraka, nanti goodbye Bang. Aduh, selamat menikmati. berarti berpindah tema. Tentang yang dapat pahala dalam Al-Quran. Betul. Nanti ketemu nanti di surga, Abang di neraka Bang. Goodbye Bang. Berarti di dalam Al-Quran orang Muslim yang dapat pahala. Betul. Oh iya pasti. Yang pasti. Kalau menurut Al-Quran tidak. Coba dibuka surat. Quran itu, Abang itu musyrik di Quran itu. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 62. Coba dibuka. Nggak ada orang Muslim dapat jatah pahala di situ. Coba dibuka. Orang musyrik itu orang yang menyekutukan Tuhan, Bang. Anda punya Quran nggak di situ? Punya. Di hati Quranku. Oh, dicampakkan ke belakang tubuh ya. Ya, wahai ya, kamu itu saya kasih ayat ya. Surat Syekh the Truth ayat. Tapi kita nyambung nyambung diskusi mau nggak? Ya, kita diskusi aja. Oke. Jadi saya boleh tanya dulu nggak? Apa? Iya, gantian ya. Gantian. Tanya apa ya? Ntar Anda Muslim ya? Muslim. Kitab sucinya apa? Bukhari Muslim ya? Muslim, alhamdulillah. Sama kitab karangan ulama toh? Islam itu sumber hukumnya ada 4. Quran, hadis, ijma dan qiyas. Oh, ya kan? Padahal Quran bilang, ya Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa tanya belum? Ini adalah kitab yang mubin, yang jelas. Datang orang Islam kotit. Apa? Mau bertanya apa mau ditanya? Oke, kita ada nyambung diskusi biar enak nih, teman-teman di bawah tanggung nih dengar ceritanya. Mau nggak kamu? Tadi kita udah cerita panjang. Mau nggak? Iya gantian lah. Menurut Al-Quran. Mau bertanya apa mau ditanya? Ya kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Hah? Kamu mau ngapain? Yaudah, wahai orang yang melempar kitabnya ke belakang badannya, mau ngapain? Saya tanya dulu ya satu ya. Boleh, Pak. Menurut kamu, Yesus itu punya Tuhan nggak? Ya dia Tuhan yang punya Rob. Jawabannya iya atau tidak? Iya, dia Rob yang punya Rob. Ngerti nggak? Tuhan, saya tanyanya bukan Rob. Yesus punya Tuhan. Tuhan bahasa Arabnya apa? Memang ayat Qur'annya begitu kok, kata dia min rabbikum. Ya, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Yang saya tanya, Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Iya, dia punya Rob. Siapa Robnya? Dalam Al-Quran Allah. Kalau Al-Quran ini saya nanya Kristen dulu ini dalam. Yang bukan Kristen. Kan yang saya nanya. Ya kalau dalam kitab Kristen itu Bapak, dipanggil Bapak. Enggak, kan saya nanya di Kristen. Tuhan dipanggil Bapak. Kristen. Dipanggil Bapak. Nama bapaknya siapa? Bapak aja. Enggak ada namanya. Ya dia kan manggil Bapak selalu. Enggak punya nama. Dia manggil Bapak. Iya, punya nama apa enggak? Emang Tuhanmu punya nama? Allah. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya dengan itu? Nama Allah.
yang maha pengasih maha penyayang. Mana Allah memperkenalkan namanya Allah, di mana ayatnya? Di Toha ayat 14. Apa coba? Allah. Terus? Sesungguhnya aku ini Allah. Salah. Selain aku. Kok salah? Iya, innani anallah la Iya, ilaha sebentar dong. Baca yang lengkap. Baca yang lengkap. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni. Sebentar dong. Nah, kamu Coba kamu baca yang lengkap dulu. Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni. Terus? Wa aqimis sholata lidzikri. Artinya? Sesungguhnya aku ini Allah. Salah. Kok kamu nyalahin? Loh, memang artinya salah kok. Oke, saya tanya ke kamu. Innani apa artinya? Sesungguhnya aku. Ana apa artinya? Sesungguhnya ana itu aku. Akunya sekali apa dua kali? Innani itu artinya sesungguhnya. Innani artinya sesungguhnya. Inna baru sesungguhnya. Ya kamu buka terjemahannya, buka terjemahannya. Dasar umat terjemahan. Jadi coba artinya ya, innani sebentar. Innani apa artinya? Belum beres. Innani apa artinya? Udah kamu jangan ngajarin Quran Indonesia. Mencret kamu. Ya udah, kita bahas penyaliban. Sebentar, kita bahas penyaliban. Kalau kamu mau, saya teruskan. Kalau nggak mau, saya turunkan. Kamu bisa menjelaskan. Ya, kamu bisa menjelaskan. Apanya nyerah? Kamu udah setuju. Kamu aja nggak tahu bahasa Arab. Kamu yang mencret, kok saya yang mencret? Kamu bilang. Kamu setuju Yesus punya Rob kan? Iya, Robnya Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Kamu Udah. nyembah Yesus nyembah Rob. Di mana ayat Quran nyembah? Hah? Apa bahasa Arab nyembah itu apa? Ini kita lagi bicara kekristenan. Ya apa, gak ada sembah dalam Al-Quran. Kamu menyembah siapa? Orang tua saya, nyembah Al-Masih Putra Maryam, nyembah Muhammad, nyembah Musa, nyembah Ibrahim, nyembah Pak Prabowo. Nyembah ini enggak? Banyak yang saya sembah. Kamu aja nyembah batu di Mekah sana, nggak ada yang repot. Aduh, kamu Kristen ngomong apa Tuhannya Prabowo? Sampai ngabisin duit berjuta-juta. Enggak, kamu hanya untuk menyembah batu. Kristen apa kamu? Aliran apa nyembah Prabowo? Emang kenapa? Kristen aliran apa? Hah? Ya kamu dalam Al-Quran disuruh ada nggak kamu Allah nyuruh nyembah kepada Allah? Ada? Ya tadi yang saya bacakan. Mana? Nih. Apa artinya? Maka sembahlah aku. Salah. Apa? Kata dasarnya apa itu? Fa'budni. Kata dasarnya apa? Menyembah, ibadah. Ibadah kok sama dengan menyembah? Kamu gimana kamu? Ya ibadah yang menyembah. Berarti ibadah sama dengan menyembah? Sama? Ibadah. Dasar kamu nih. Enggak ngerti makna mengabdi sama menyembah. Ibadah. Kayak gini. Sekarang bahasa Indonesia sebentar. Saya ngasih tema, kamu nggak mau. Saya tanya, kamu menyembah siapa? Ya menyembah Muhammad, menyembah batu di Ka'bah. Menyembah bangunan. Tuhan Kristen mana nyembah Muhammad? Hah? Kristen cap apa yang nyembah Muhammad? Nggak, kamu mau diskusi nggak yang benar? Saya kasih waktu loh. Mau nggak? Saya kasih waktu sebebas-bebasnya, mau nggak? Biar nyambung diskusinya. Kalau gini debat kusir. Kamu aja nggak ngerti mengabdi sama menyembah. Enggak ini. Mau. Sebentar. Mau tidak, atau kamu saya turunkan, mau tidak? Kamu bebas kok, nggak saya potong. Sabar. Nih ya, untuk yang di bawah, si Bang Trud udah mengakui bahwa Yesus itu punya Tuhan. Punya Rob. Oh iya, di Quran ada Robnya, ada. Memang kan. Benar nggak, Bang? Udah saya jawab. Yesus punya Rob ya? Iya, Rob punya Rob. Emang bisa Rob berdoa sama Rob, bisa memang di Quran.
Tuhan nyembah Tuhan ya. Nggak ada dia menyembah sembarangan. Oh, mau saya cari ini datanya. Di mana di Al-Quran Allah nyuruh nyembah? Di Yohanes 4:22. Kamu mau diskusi atau tidak? Enggak, kita kan bicara Yesus. Matilah kau di sana kau. Ya, nyerah dia, nyerah. Ya, nggak tahu apa-apa. Nggak ada Allah minta disembah. Mana kau? Yang minta disembah itu ya mungkin ya bukan Allah ya, tapi si antitesisnya Allah itu ya. Jadi teman-teman di bawah ya, di Al-Quran nggak ada Allah minta disembah ya. Jadi orang Islam itu ya salah memahami kata abad. Jadi begini ya, saya ceritakan teman-teman ya, saya ceritakan. Jujur ya, bahasa Indonesia kita banyak diserap dari bahasa Arab. Benar nggak? Teman-teman di bawah typing dong, benar nggak? Bahasa Indonesia kita, teman-teman, banyak diserap dari bahasa Arab. Betul tidak? Contoh, ya, syukur. Ya, dan biasanya, ya, kata yang diserap dalam bahasa Arab, dia hampir sama pelafalannya, bahkan sama. Contoh kursiyun bahasa Arab. Ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia kita pakai kursi. Jadi kan hampir sama itu. Ya kan? Maut bahasa Arab. Kita juga pakai kata maut, sama diksinya, pelafalannya. Ya, syukur. Ya, banyak lagi itu. Biasanya pengucapannya itu hampir sama, bahkan sama. Dari mana kata abad jadi sembah? Memang IQ orang Islam ini ya. Dari mana kata abad jadi sembah? Jauh. Botol. Kata abad dalam Al-Quran itu yang paling dekat apa berarti? Coba typing di bawah. Abad yang paling dekat berarti apa? Abdi, pinter. Pasti Otan ini yang jawab ini. Makanya cocok jadi pengikut yang paling diunggulkan Allah sampai hari kiamat ini, teman-teman. Betul, abdi, bukan sembah. Berarti sembah itu murni bahasa Indonesia. Mungkin diserap dari mana itu? Nggak tahu saya. Ya tinggal lihat KBBI. Apa itu sembah? Ternyata sembah itu adalah pernyataan hormat atau khidmat. Dengan ekspresi bisa bersujud, bisa berdoa, bisa menengadah tangan ke bawah. Paham? Itu ekspresinya. Makanya kamu menyembah batu. Ya kan? Benar nggak? Ada ritual orang Jawa itu namanya sembah sungkem namanya. Ya, ekspresinya bagaimana si anak ini terhadap orang tuanya? Sembah sungkem nama ritualnya. Anak ini sujud tuh, mencium kaki ibu bapaknya. Boleh nggak itu? Ya boleh saja. Gimana? Iya kan? Malaikat aja disuruh sujud sama Adam, orang terhormat kok gimana? Dasar botol. Ya, next. Yang lainnya, yang Kristen jangan naik ya. Ini bukan Kopal Kristen ya, kita bahas Al-Masih Putra Maryam. Makanya saya bilang, ya orang Islam ini adalah orang-orang yang mencampakkan kitabnya ke belakang badannya. Ya, surat Syekh the Truth ayat 1 itu teman-teman. Wahai orang-orang yang mencampakkan kitab ke belakang badannya, sesungguhnya kalian adalah orang-orang nekat yang nyata.
Dan adapun balasan bagi orang-orang yang nekat yang nyata, kalian tidak akan mengerti jalan yang lurus, ya. Next yang lain, saya tunggu ya teman-teman. Kita mengurut nih, kita sekarang bahas tentang penyaliban. Gitu loh, ngurut supaya ujung-ujungnya ke atas, ke tema itu biar kena gitu loh. Disuruh diskusi yang baik malah ngawur, ya. Next, Adipati dulu, saya naikkan Adipati ya teman-teman ya. Adipati. Ya, selamat malam Pak. Malam. Pak Adipati Muslim? Muslim Pak. Muslim. Kitab sucinya apa Pak? Al-Quran. Oke, boleh open cam? Waduh, nggak bisa open cam Bapak. Tuh. Oke, saya naikkan dulu Pak Amin dulu ya. Teman-teman di tap-tap ya, ya. Pak Amin Fahmi Muslim? Muslim Pak. Muslim ya? Ya, Muslim Bapak? Muslim. Kitab sucinya Al-Quran? Al-Quran dong. Oke. Bapak bisa open cam? Saya undang tuh Pak open cam Pak. Biar enak diskusi kita ya. Silakan. Ya, Pak Adi saya turunkan dulu ya. Pak, kita ada mau melanjutkan diskusi loh Ya, sebenarnya. kita mau tanya dulu. Boleh. Kok diskusi? Oh, boleh. Kenapa? Tuhan kamu siapa? Banyak apa menurut Agamamu Quran? Agamamu mau apa? Bapak, Saya mau nanya sama kamu. dalam Al-Quran Bukan Tuhan Al-Quran, saya nanya sama banyak. Kamu agama apa? Kamu kita Ya. apa? Kenapa? Saya namanya mau nanya sama sampean. Ya bilanglah saya tidak beragama lah ya, saya agnostik lah ya. Tapi kenapa bahas agama Islam, menjelek-jelekan Islam merasa paling benar? Kapan saya jelek-jelekkan? Tadi bilang Apa? botol lah, Islam botol lah. Ya, memang orangnya. Islam orang, bukannya mana? Kamu kan saya nanya sama kamu agamanya apa? Terus kitabnya apa? Saya mau nanya, terus pengen tahu mendalam agamamu, kitabmu. Emang Kamu siapa? Tuhan saya banyak, Rob saya banyak. Makanya saya nggak percaya dalam kubur itu ditanyai man Rob buka sama malaikat. Terus nanya terus ditanya nanti gimana? Bentar, Pak, Tuhanku disalib, Tuhanku. Bentar Bapak. Nanti mayatnya bingung, Rob yang mana dulu malaikat? Ini maksudnya saya kan nanya sama kamu. Karena Rob dalam Al-Quran itu banyak. Apa? Bukan hanya Al-Quran. Ya Kamu mau apa? Amin. Terus kita mau apa? Tuhanmu berapa? Terus Injilmu dari mana? Injil Karangan siapa? Nggak ada kan? cerita Itu bawa itu. Telanjang tuh Tuhan kamu telanjang tuh. Belakang. Kebenarannya mana itu telanjang kayak gitu tuh? Ya udah gini. Ada mukanya. Ya udah gini. Ada rambutnya kok Tuhan. Saudara. Aneh orang. Bahas Quran tapi ya udah agamamu kitabmu gak jelas. Oke. Berarti Al-Quran jelas. Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu kan? Sama kamu. Agamamu apa, terus kitabmu apa, bagaimana? Pak Al-Quran nekat yang nyata. Pak, Allah justru gini Pak, ini ayatnya ya, saya bukakan ya, Bapak yang turun tadi. Gini nih ayatnya ya. Nekat yang nyata. Ya, nih ayatnya nih. An-Nisa ayat 82 nih. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah
lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah kamu ini orang Islam, bukan Islam ya, seluruh manusia bahkan ya. Quran ini hudan linnas, bukan untuk orang Islam aja, tapi kamu bilang untuk orang ulama dan ustadz ya, yang bisa memahami Quran. Ini lihat kata Allah dalam Al-Quran ya. Maka apakah mereka menghayati Quran? Maka tidakkah mereka menghayati Quran? Dan jika adalah iya, maksudnya Quran ini bukan dari sisi Allah, tentu didapati di dalamnya perbedaan, pertentangan yang banyak gitu loh. Paham? Jadi manusia disuruh mentadabburi Al-Quran ini. Ya, paham? Tadabbur itu menghayati, mengkaji dalam. Kalau Quran ini bukan dari sisi Allah, kata Allah sendiri, pasti banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Kayak kitab Bukhari Muslim ya kan, sama kitab tafsir karangan ulama. Yang ulama A bilang Ustadz A bilang sohi, ya kan, nanti ulama B bilang enggak sohi. Gimana? Diulangi ya, surat Syekh ayat 1 ya, Syekh Detrut ayat 1 ya teman-teman ya. Kenapa nggak boleh bahas Al-Quran? Allah nyuruh bahas kok, gimana Rob? Pak Herman dulu deh, Pak Amin kamu mau minta lagi ya, tapi nggak mau buka Quran ya. Pak Herman, Anda Muslim, Pak? Muslim, Bang, Muslim. Oke, Bapak bisa baca kan yang tulisan merah, percaya Al-Masih Tuhan, bahasa Arabnya Rob ya, Rob, seluruh manusia. Jadi dia bukan Tuhan terhadap umat tertentu aja, Pak, tapi seluruh manusia ya. Maka Bapak pengen nggak PLT itu merdeka di sana, yang Kisru di Timur Tengah? Tahu kan? Kisru di Timur Tengah, tahu kan? Bapak harus percaya. Caranya Bapak percaya dia Rabb, Tuhan seluruh manusia. Bapak nggak boleh melakukan memboikot jualan orang. Padahal dalam Al-Quran nih, dalam Al-Quran saya bacakan ayatnya. Saya bacakan tuh ayatnya, Al-Baqarah ayat berapa ya? Ayat berapa Pak? Saya kok lupa ya. Sebentar Apa Pak. judul temanya tuh, Pak? Ya itu Bapak baca. Ini nggak nampak, lupa tadi bacanya. Wow, itu Bapak baca Percaya, yang merah. Percaya Al-Masih Tuhan Rob seluruh manusia, maka PLT yang di Gaza sana ya. Tuh. Merdeka. Benar. Maksudnya merdeka gitu. Iya. Jadi pembahasannya apa nih, Pak? Ya ke arah sana kita mau ke arah sana. Oh, jadi temanya ke arah sana. Bentar Pak, saya kasih ayatnya. Bentar ya. Ngapain dikasih ayat, Pak? Ya karena orang Islam salah mau memerdekakan PLT. Ya, harusnya percaya Al-Masih adalah Tuhan seluruh manusia, itu yang benar. Ini memboikot jualan orang, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bapak ada Al-Quran di situ, nggak boleh Pak boikot jualan orang. Karena jual beli itu halal. Orang Islam mengharamkan. Jual belinya halal.
Iya. Kalau barangnya haram apa halal juga? Sebentar. Bentar ya, saya cari bentar nih. Al-Baqarah 275. Wah, padahal saya ayat ini saya kaji dalam ini padahal ya. Bentar Pak ya. Lupa saya. Saya memang begitu teman-teman ya. Habis baca Quran terus lupa saya, wajar. Karena Al-Quran itu bukan untuk dihafal. Enggak ada perintahnya dalam Quran hafal Quran tuh ya. Itu ajaran Islam, Pak. Di mana Allah nyuruh hafal Al-Quran? Bapak nggak tahu itu. Sama aja. Bapak agamanya apa, Bapak? Nekat yang nyata. Bapak agamanya apa? Bentar. Saya cari ayatnya. Nah, ini. Ayatnya ini, Pak. Nih, saya bacakan ya. Nih. Mana dia nih? Dari mana ya? Bentar ya. Nih. Loh, kok turun, Bapak? Qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Ya. Ini berkata, sesungguhnya adapun jual beli seperti riba. Ya, padahal Allah menghalalkan jual beli. Ingat ya, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal, yang haram itu riba. Kenapa kamu jualan orang, kamu haramkan? Memboikot jualan orang itu kamu artinya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kamu pikir itu membuat PLT cepat merdeka. Padahal yang kamu lakukan adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sungguh nekat yang nyata, teman-teman. Next, pasien berikutnya ya, silakan naik lagi ya. Kenapa kamu? Amin. Daripada seperti itu, kamu di rumah duduk manis, percaya Al-Masih Tuhan seluruh manusia. Gimana? Ya, makanya mau nanyain Al-Masih itu gimana? Kamu tuh mah Kristen. Makanya mau nanya. Oh, mengelotok agama kamu bagaimana kok Al-Masih tuh? Makanya kan tadi biar ada diskusi. Kamu bebas menerangkan menurut Al-Quran. Mau nanya ini Al-Masih, kata kepercayaan kamu yang benar mana benar? Ngaco kamu, benar-benar botol terus. Emang nggak ngerti diskusi dari tadi. Kamu bisa loh menjawab sepuas hatimu loh ya. Gimana kamu nih? Baner Kosai, sulit banget namanya nih teman-teman ya. Baner Muslim, Pak. Saya tanya, kita Muslim apa Kristen? Enggak, Bapak Muslim atau bukan? Saya nanya, saya bisa enggak bertanya? Enggak, Bapak Muslim atau bukan? Saya boleh enggak bertanya? Iya boleh, Bapak jawab dulu, Bapak Muslim atau bukan? Saya tanya dulu, Anda Muslim apa Kristen? Aduh, berat ini. Pak, ini ada tema percaya Al-Masih Tuhan dalam kurung Rob seluruh manusia, maka PLT sana merdeka. Saya tanya, Anda Kristen apa Muslim? Ya, Bapak Muslim atau bukan? Kan Al-Masih di Quran ada. Anda kan host, saya wajib bertanya. Iya, Bapak Muslim atau bukan? Karena kalau bukan Muslim saya turunkan. Saya bertanya, Anda Muslim apa Kristen? Jawab itu aja sulit, udah malu kayaknya orang Islam ini ngaku Muslim ya teman-teman. Dari tadi. Oke.
Ini aja nih Ababil nih. Oh, iya. Kenapa diturunin tadi Bang Trut? Ya kamu nyuruh saya ngomong sama dinding. Aku ambil headset kata putar. Kamu pergi kemana? Ya udah silakan. Masa kamu gelap-gelap? Nanti gelap-gelap kamu jadi nabi lagi kamu. Emang benar Nabi Muhammad dapat wahyu di Gua Hiro? Nggak yakin saya. Oke, Ababil. Oh, Tija mau naik ke sini katanya. Boleh nggak? Tapi saya nggak usah diturunin. Tapi jangan diturunin aku di sini. Ya, boleh berdua. Silakan. Naik. Mana dia? Enggak. Mana? Tadi aja mau masuk. Nggak ada minta. Akun yang biasa, Nggak. Bang. Iya, nggak ada Ababil. Tahu aku Khadijah. Belum OTW mungkin. Ya udah nanti aja kita. Ya udah kita lanjut diskusi deh. Kamu bebas menjawab gimana? Supaya ada urutnya itu nanti ke tulisan merah. Ya berarti lanjut yang di awal tadi itu kan, yang di Arbaba itu kan? Bukan. Itu mau dibahas Tentang penyaliban. Oh, tentang penyaliban Yesus. Iya. Al-Masih putra Maryam, di kisah Isa. Ya udah gini, benar nggak Quran itu menjelaskan tiap sesuatu? Kok Nabi Isa katanya beda? Bentar. Betul tidak Quran menjelaskan tiap sesuatu? Boleh, bisa. Bukan boleh, nggak yakin kamu sama Quranmu sendiri gimana? Memang Quran itu menjelaskan tiap sesuatu, bukan kitab karangan ulamamu. Oke. Nih Ababil, saya kasih 3 pertanyaan boleh terkait penyaliban. Kamu bebas, saya diam. Daripada kita debat kusir kayak yang tadi, gimana? Oke, saya tanya. Menurut Al-Quran, siapa yang digantung di kayu salib pada kisah Isa? Yang kedua, kamu ingat-ingat pertanyaannya, kamu bebas menjawab, saya nggak potong. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang begini loh, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu, dan seterusnya sampai wa ma qataluhu yakina. Sebenarnya saya ingin bertanya 5 dari ayat ini, karena kan Quran menjelaskan tiap sesuatu, tapi biasanya 3 aja nggak bisa dijawab, apalagi 5. Ya udah, yang saya tanya pertama, siapa yang digantung di kayu salib pada kisah Isa dalam Al-Quran? Kedua, siapa yang berkata, yang mengklaim kami telah berhasil, kita ganti kata bun dengan habisi ya. Ya, jangan sampai keceplosan Ababil ya. Siapa yang telah mengklaim telah berhasil menghabisi Isa itu di Quran itu? Yang ketiga, saya mau tanya, apa alasan Isa itu ingin dihabisi? Silakan jawab. Kalau di Pakai kitab yang menjelaskan tiap sesuatu. Silakan Ababil. Kalau di dalam Al-Quran itu Bang memang tidak dijelaskan siapa yang disalib menurut Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran yang Abang sebut tadi itu hanya menjelaskan atau membersihkan tuduhan-tuduhan yang selama ini dituduhkan kepada Nabi Isa. Bahwasanya dia telah mati, terbunuh atau terbunbun, terhabisilah ya. Jangan atau tersalibkan begitu. Memang orang yang diserupakan itu dalam Al-Quran memang tidak disebutkan. Cuma waktu saya sekolah dulu katanya si Yudas Iskariot katanya yang diserupakan, murid Yesus yang hianat gitu. Tapi kalau Abang minta bukti di dalam Al-Quran, saya gak bisa buktikan karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa yang diserupakan. Tapi fakta historisnya itu yang diserupakan adalah Yudas Iskariot, murid Yesus sendiri yang hianat begitu. Lanjutkan yang kedua. Siapa yang berkata itu kan? Sesungguhnya kami telah berhasil menghabisinya kan itu. Coba siapa? Silakan lanjut. Kamu ngomong, jangan saya potong. Silakan. Yang kedua, yang pertanyaan kedua. Yang menghabisi Nabi Isa gitu. Iya, kan ada yang mengklaim kan? Nggak tahu kalau itu saya Bang. Wah, ada ayatnya Ababil, gimana? Wa qaulihim, dan perkataan mereka.
Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah menghabisi Al-Masih Isa. Siapa mereka ini yang berkata seperti itu? Oh, berarti Bani Israel mungkin. Terus yang ketiga, apa alasannya kok Al-Masih Isa itu ingin dihabisi? Apa alasannya? Dia salah apa? Silakan. Kurang tahu kalau itu saya, Bang. Jujur. Kan daripada jujur daripada bohong. Wah, babe. Babel itu. Kau pesantren tuh udah berapa lama? Ya, Bang Trud, ya. sebentar aku mau jawab tuduhan viewer Bang Trud. Tadi aku memang naik ke room si itu. Cuma aku nge-lag, diturunin sama dia. Bukan kabur aku. Gitu, Ke room siapa? itu si Al-Amriki itu. Saya Edis Al-Amiriki. Oh iya. Kau melawan orang-orang yang mengikuti Al-Masih yang diunggulkan Allah sampai hari kiamat kau lawan. Macam-macam. Gitu. Membantah pernyataan dia aja. Ya udah gini deh, kamu udah menjawab atau ada yang mau ditambahkan? Saya diam nih biar enak diskusinya. Gak ada Bang, cuma itu. Cukup. Ya udah saya review lagi jawaban kamu. Pertanyaannya, siapakah yang digantung di kayu salib pada kisah Isa dalam Al-Quran? Kamu jawab, Al-Quran memang tidak menjelaskan siapa yang pasti orang yang diserupakan kan, bukan Isa kan? Betul. Oke, orang yang diserupakan itu sebenarnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, betul. Memang Al-Qurannya, kata orang Islam, Al-Quran bilang jelas, orang Islam bilang nggak jelas, heran saya. Aduh, gawat. Ya sudah, kamu dapat dari kata Yudas itu di mana ada kata Yudas dalam Al-Quran? Sejarahnya sih begitu, Bang. Bukan dalam Al-Quran maksud saya. Ada nggak? Kalau di Al-Quran nggak ada. Kalau ada kata Yudas dalam Al-Quran, lompat saya dari Monas, kaki saya di bawah. Bilang tadi. Berat saudara. Oke. Terus kamu bilang tadi, oke. Terus saya tanya lagi deh ke kamu. Kali ini TikTok lah ya, TikTok kamu kan udah saya kasih kesempatan jawab. Oke. Kalau orang lain yang menggantikan Isa, dia digantung di kayu salib, Isanya kemana? Ini saya jawab dengan perspektif Islam kan, ya kan? Jadi Nabi Isa itu terangkat, Bang, terangkat. Oke, memang ada ayatnya. Jadi jasad Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah. Oke, memang ada ayatnya. Coba kamu buka An-Nisa ayat 158, coba. Kamu ada Quran situ kan? Baca, coba baca. Cuma nggak punya utuh saya. Waduh, berat saudara-saudara. Di mana baca Quran itu harus berwudu dulu? Jelas sudah di sampulnya. Bukan itu artinya. Apa tadi? Lah, coba apa tadi? La yamassuhu illal mutahharun. Kan kita Apa artinya itu? Apa artinya itu? La boleh menyentuh. bukan tidak boleh. La itu tidak dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi orang suci lah yang dapat memahami Quran. Bukan disuruh kamu wudu. Ya iya, maksud ayat itu sebenarnya tidak dapat kamu menyentuh Quran ini kecuali orang-orang yang disucikan. Yang bersuci, ya kan kitab suci namanya kan. Jadi ada aturan lah ketika Ya udah berat saudara. Coba sebentar kita biar kembali lagi. Oke. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan nama orang yang menggantikan Isa. Isanya di mana? Kamu bilang diangkat, betul? terangkat ya. Ada ayatnya. Saya open cam ya. Memang ada ayatnya, kamu benar. Ya, kamu benar. Coba, saya open cam ya. Saya open data ya. Kamu kan anak pesantren, bisa baca Quran.
ilmu nahwu sorof? Tahu? Siki-siki bang. Fi'il madi, fi'il mudhari, tahu kan? Hal-hal Pelajaran anak saya kalau Nah, makanya saya ngerti kamu tahu ilmu mantek, balago, ya ilmu nahwu sorof, ya ilmu kanuragan, ilmu tendangan 1000 bayangan untuk memahami Quran, ya. Tahu saya. Ya, makanya saya bertanya ke kamu, ya, teman-teman. Itu ya, menurut orang Islam seperti itu ya, 15 ilmu ya, ditambah 2 ya, ilmu kanuragan dan ilmu tendangan 1000 bayangan ya tuh. Ya udah, karena kamu anak pesantren nih, kamu aja yang baca ya, jelaskan ke penonton. Saya nggak bantah kamu kok, nggak bantah kamu ya. Tapi kamu jujur ya. bukannya Ya, Ababil jujur ya. Ya. Coba. Sebentar, saya open cam dulu ya. Memang ada ayatnya itu. Ya. Mana ini? Sorry, Ababil. Ababil sabar ya, kamu nggak sibuk kan Ababil? Enggak, santai. Santai ya. Tadi libur bang, libur panjang bang. Iya. Saya tahu kamu anak pesantren ya. Enggak. Sebentar, kok kayak gini Ababil? Oh, nggak apa-apa lah Ababil ya, kamu baca ya. Nggak apa-apa lah ya. Ya. Saya open cam dulu. Balik kamera maksudnya, balik kamera ya. Beli di Shopee ke kacamatannya bang. Punya anak saya Ababil. Kacau dia Ababil. Bentar Ababil, bentar ya. Saya tunjukkan ayatnya. Anissa berapa tadi Ababil? Ku bilang 158 ya? Nih. Belum enggak tahu. Coba Nih, baca Ababil nih, baca. Baca nih. Nih. Bal rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Artinya Ababil, Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. oke, berarti Al-Masih putra Maryam diangkat Allah ya? Ya. Betul. Diangkat Nah, jasad rofa'a ini fi'il apa nih? Rafa itu fi'il madi. Berarti Al-Masih telah diangkat, benar ya? Berarti kejadian Al-Masih diangkat Allah itu sudah terjadi, betul ya? Ya, sudah lampau dia. Sudah lampau kan? Berarti Allah telah mengangkat Al-Masih kepada Allah. Begitu artinya toh? Telah gitu kan? Telah diangkat toh? Ya. Iya, sebentar saya balik kamera dulu ya. Repot saya ya, balik kamera ya, gara-gara orang Islam tidak mau menyentuh Qur'annya ya. Oke. Tapi saya baca ayat lain. Kenapa Al-Masih mengatakan dia telah wafat Ababil? Emang Isa Al-Masih dalam Quran ini ada sosoknya 1 atau 2? Nabi Isa satu sosok saja, tak lebih. Oh, kirain Al-Masihnya ada 2 teman-teman ya. Salam 2 Al-Masih ya teman-teman. Benar. Karena di Quran itu bang mengisahkan satu sosok saja, tak ada 2 kayak Nabi Musa ya, Nabi Musa itu, Nabi Daud itu. Oke. Coba kamu artikan ayat ini ya. Mau saya buka. Cuma ayatnya panjang. Siap. Ya, coba saya buka ya. Saya pikir soalnya betul Al-Masih telah diangkat. Tadi ada ayatnya. Yang telah wafat pun ada. Salam 2 Al-Masih. Nih, saya buktikan sama kamu ya. Kata kamu, berarti Al-Masih nggak pernah wafat? Tidak, nanti dia datang di hari Yaumil Akhir nanti. Oh, padahal dia bilang dia telah wafat. Waduh. Saudara. Aduh, gawat teman-teman. Ini ayatnya ini nih, Al-Maidah. Nih, ayatnya 117 nih. Nih. Coba dibaca. Bang Tuhan, maaf nih bang. Langsung ke artinya bang. Oke. Iya, memang Langsung ke artinya. memang agak panjang, nggak apa-apa lah ya, biar ada artinya ya. Coba dikaji satu-satu. Dikaji satu-satu nahwu sorofnya. Coba betul nggak? Quran dulu ya. Kultu